Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Asrawati Hulinggato dari mahasiswa Prodi Pendidikan IPA kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Yang pertama ada konsep ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas, yang merupakan konsep dasar dalam ekologi. Konsep ini menekankan pada hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antara organisme hidup dengan lingkungannya yang tak hidup. Yang kedua ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi atas dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, tak hidup, atau benda mati. Komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu atau temperatur, garam mineral, kelembaban, dan derajat keasaman. Pada komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada komponen biotik dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian ada tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem terbagi atas 3, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, ekosistem buatan. Ekosistem air adalah ekosistem yang didominasi oleh lingkungan eksternal air sebagai habitat berbagai organisme air. Pada ekosistem air dibagi atas 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Selanjutnya ada ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang didominasi oleh lingkungan eksternal daratan. Pada ekosistem darat dibagi menjadi 8, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra, dan kars batu gamping atau gua. Selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan sendiri oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Ekosistem buatan dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem danau, ekosistem hutan tanaman, ekosistem akuarium. Kemudian ada sistem interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu pada rantai makanan dalam suatu ekosistem. Organisme yang ada di dalam ekosistem tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan fungsinya, antara lain produsen, konsumen, tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya, atau herbivora. Karnivora tingkat 1, 2, 3, top karnivora. Dekomposer atau mikroorganisme pengurai. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Kedua, ada interaksi antar individu. Makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain, baik yang spesiesnya sama maupun yang berbeda. Interaksi antar organisme dapat dibedakan menjadi 3, yaitu netral, predasi, parasitisme. Yang ketiga ada interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi dibedakan menjadi 2, yaitu alelopati dan kompetisi. Yang keempat ada interaksi antar komunikasi. Keempat ada interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas dapat kita amati misalnya pada daur karbon. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.